Selamat siang semua, selamat siang kawan-kawan, selamat siang kakak-kakak semua. Akhirnya pada hari ini, hari Selasa 27 Oktober 2020 kita berkumpul di sini dengan semangat Sumpah Pemuda. Akhirnya Kasava menggelar acara Grand Launching. Kita berkumpul bersama di siang hari ini untuk mengenalkan Kasava yang adalah sebuah platform digital anak bangsa sebagai wadah untuk kita semua berdonasi, berinteraksi dan bertransaksi dalam satu aplikasi. Lebih lengkapnya nanti kita akan bergabung dalam perbincangan yang menarik dan sebetulnya kita bisa heboh-hebohan ya kalau acaranya bisa digelar di luar masa pandemi seperti sekarang, bisa rame, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Tapi ya sayangnya kita berada di masa pandemi, jadi so here we are, kita kumpul di sini dalam grand launching secara online. Jadi selamat bergabung juga untuk Anda yang saat ini bergabung di Instagram @kasava_official dan Facebook @kasava. Hari ini juga saya mewakili Kasava mengucapkan terima kasih buat yang sudah hadir di ruang ini sebagai founder dan co-founder Kasava. Ada Bapak Cahyana Ahmad Jayadi, kemudian ada Bapak Karisma Gandhi dan Bapak Falmi Pribadi, juga ada Bapak Ray. Dan sekali lagi terima kasih, selamat datang, selamat bergabung untuk audiens online dimanapun Anda berada saat ini. Nah, langsung saja ya untuk kita mempercepat perjalanan acara di hari ini. Kita akan menuju ke beberapa bagian. Ada sambutan, kemudian ada peluncuran Kasava sendiri, lalu ada talk show menarik yang akan kita gelar nanti bersama narasumber-narasumber, ada dokter dan juga ada aktivis hewan. Langsung saja untuk kali ini sambutan saya akan panggil Bapak Karisma Gandhi. Bapak Karisma Gandhi, silakan untuk menyapa kawan-kawan Kasava. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang sudah join di Instagram Kasava Official. Saya mewakili Kasava ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang pertama, marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kuasanya kita belum tentu bisa bergabung di sini di masa pandemi ini. Kita masih diberi kesehatan, masih diberikan waktu untuk bersama-sama membuka acara Kasava ini. Yang pertama, kenapa Kasava ini dibuat? Pertama, itu keseimbangan alam ini harus dijaga oleh kita sebagai manusia. Nah, di sini ada keterikatan antara manusia dengan hewan, bagaimana kita harus saling bersinergi. Kemudian ketidakseimbangan yang ada saat ini seperti banyaknya maraknya kekerasan pada hewan, baik hewan peliharaan ataupun hewan yang liar gitu. Itu membuat kita menjadi tergerak lah untuk bagaimana kita harus membangun kesejahteraan ini gitu. Terus di sisi lain jumlahnya sendiri sebenarnya untuk para kita menyebutnya mungkin para rescuer hewan, terus juga ada juga NGO juga, ada para artis dan aktris juga yang berjuang untuk mensejahterakan hewan ini. Mereka bergerak aktif dalam contohnya dalam mengedukasi orang-orang bagaimana untuk memelihara binatang, memelihara hewan peliharaan atau hewan liar, kemudian melakukan rehabilitasi terhadap hewan-hewan yang mungkin sudah dalam keadaan kondisi yang kurang baik gitu. Kemudian dukungan pemerintah dan juga pendonor sangat dibutuhkan demi menciptakan kesejahteraan hewan di masa mendatang. Oleh karena itu, kami Kasava hadir sebagai jembatan untuk membentuk sinergisitas antara pemerintah, para pendana, para praktisi medis, para NGO, para aktivis kesejahteraan hewan,
dan juga masyarakat umum yang menyukai hewan juga untuk mewujudkan kesejahteraan hewan ini. Semoga dengan hadirnya Kasafa ini dapat membantu berbagai pihak demi terciptanya masyarakat yang peduli pada kesejahteraan hewan. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Maka saya kembalikan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Karisma Gandhi, dan jangan lupa untuk Anda yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook maupun di YouTube, nanti kita akan ada banyak hadiah. Jadi siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti, dan siapkan juga pertanyaan untuk kita bergabung dalam perbincangan di talk show berikutnya. Dan kita akan lanjut sekarang ke ada tumpeng di sana. Kasafa kali ini. Baik, untuk sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita mengadakan acara kunjungan ini sebagai bentuk bahwa Kasafa Official mulai hari ini siap di-download dan digunakan oleh kawan-kawan semua. Mari kita buka tumpengnya ya, sebagai salah satu lambang tradisional Indonesia, makanan tradisional, makanan khas Indonesia, nasi kuning itu baru pengalaman ya. Tapi pakai teknologi itu kan. Ya. Dan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya mari kita potong. Dari Bapak Karisma Gandhi barusan diserahkan kepada Bapak kami yang mewakili tim Kasafa. Dan dengan ini sekali lagi sudah resmi diluncurkan. Kasafa bisa di-download melalui Android, baru melalui Android ya. Jadi untuk iOS harus sabar dulu. Acara berikutnya ada talk show yang kali ini menghadirkan Dr. Iren. Dr. Iren, yuk. Ada Dr. Iren ini dari Klinik Gloria. Silakan Dr. Iren, mau duduk di mana? Di mana aja. Di situ. Ada juga Kika yang mewakili Mama Meong, mewakili Gahdi, gerakan anti kekerasan hewan domestik Indonesia. Oh, panjang bener. Ayo Teh Kika. Lalu juga di via apa ini kita? Google Map. Google Map. Ada ibu, ibu ya. Ada Dokter Ade Nirmala. Yuk kita sambil duduk. Kalau Dokter Nirmala ini adalah dokter manusia ya, bukan dokter hewan. Dokter manusia yang juga sekaligus sebagai penyayang hewan. Baik, untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini di Instagram, di YouTube, di Facebook, siap-siap untuk mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber, karena nanti bisa jadi adalah bahan dari pertanyaan kuis kita di penghujung. Oke. Baik, kita langsung saja kalau gitu ya. Saya mau
tanya dulu ke Dokter Iren. Dokter Iren, Dokter Airin ya manggilnya? Airin sih. Airin ya. Soalnya ya gitu, kalau Iren itu kalau nggak Iren, Airin gitu ya. Jadi Airin ya sebetulnya. Dokter Airin ini dari klinik Gloria ya. Baik, saya pengen tanya dulu ini secara umum, mungkin diceritain sedikit deh sejauh yang Dokter Airin sebagai dokter hewan alami sejak pandemi yang terjadi di tanah air di awal tahun ini. Seperti apa sih dari pengamatan Dokter Airin sebagai dokter hewan? Ya. Memang awalnya banyak klien yang juga bertanya, dok ini bagaimana? Apakah benar hewan itu bisa menularkan ke manusia? Takut tuh. Tapi memang dari penelitian sih tidak ada bukti bahwa dari hewan menularkan ke manusia. Kemudian makin ke belakang memang banyak sekali istilahnya pemilik hewan baru. Jadi mereka baru adopsi selama musim pandemi ini. Justru masa pandemi banyak yang adopsi ya? Iya, betul. Seperti itu. Baik. Kalau yang yang terjadi di klinik sendiri, ada yang perubahan yang signifikan nggak dalam bulan-bulan terakhir ini? Itu tadi mungkin karena awalnya pengetahuan tentang memelihara hewan itu masih kurang, jadi ada banyak pemilik hewan baru yang istilahnya mereka sekedar asal beli hewan saja tapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana itu caranya memelihara hewan. Akhirnya banyak juga hewan yang dibawa ke klinik karena sakit, karena belum divaksin misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga yang ada kasus di mana karena anak-anak banyak di rumah, kemudian waktu mereka untuk bermain dengan hewan peliharaannya juga semakin tinggi ya. Sewaktu anaknya makan misalnya permen atau coklat, hewannya ikut dikasih. Nah, tapi itu kan tanpa mereka tahu bahwa itu membahayakan hewan peliharaannya, seperti itu. Oke. Iya. Kalau tadi kan pengalaman dari Dokter Airin di klinik ya, kalau TKK ini sebagai aktivis, sebagai yang berhubungan langsung dengan kucing-kucing, gimana dari pengamatan TKK selama pandemi ini? Ada dampak khusus terhadap binatang di sekitar, terutama binatang-binatang liar ya? Ini tadi kalian nyambung yang obrolannya dari Dokter Airin. Emang sih pada masa pandemi ini kan orang-orang lebih banyak di rumah. Jadi memang tingkat stresnya tinggi dan mereka mulai beralih mencari hewan peliharaan. Jadi pada masa pandemi ini kalau menurut statistik yang kemarin pernah keluar di ini, tingkat pembelian hewan itu meningkat sampai 80%. Peningkatannya dari zaman hari-hari biasa. Itu gede banget ya 80%. Memang, ya? Karena kan emang orang nih pandemi lagi stres nih, banyak di rumah nih, terus mesti ngapain. Terus dia tuh artikel-artikel tentang hewan sebagai perilis stres gitu kan. Itu juga banyak dan akhirnya orang-orang banyak yang adopsi hewan, beli hewan. Jadi kebetulan saya juga kan mengelola satu shelter dan tingkat adopsinya memang tinggi permintaan juga. buat adopsinya memang tinggi gitu loh. Jadi di satu sisi ini juga bagus juga ya. Bagus jadi juga. ada yang tadinya liar kemudian diadopsi gitu ya. Tapi Nah cuman memang ini rata-rata mereka ini pemula. Jadi mereka newbie, mereka belum tahu cara merawat kucing atau anjing ini seperti apa yang harus dikasih, apa yang tidak boleh dikasih makanannya yang bisa beracun buat mereka gitu. Jadi memang di sisi lain tingkat orang tua adopter ini meningkat. Jadi memang kalau buat shelter kita tuh bahagia banget. Setiap hewan-hewan yang ada di shelter akhirnya punya kesempatan, punya keluarga, punya rumah. Tapi di sisi lain juga yang mirisnya juga pandemi ini memberikan dampak ekonomi kan. Akhirnya terpaksa merilis hewannya, diserahkan ke shelter atau diliarkan ke jalan karena merasa sudah tidak mampu lagi memberi makan, merawat gitu. aduh. Di sisi lainnya seperti itu. Ya, apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang punya relasi intensif dengan hewan terkait dengan pandemi ini, Dok? Langsung ya, bisa jelas ya, ini ya.
Yang Jelas semua? Ya. Udah, jadi jempolin. Oke. Kayaknya diem aja ya. Oke. Ini kan namanya coronavirus ya. Kita namanya coronavirus. Jadi sejak awal tuh ada kemunculan kesannya coronavirus ini adalah zoonosis ya. Karena judulnya ada coronavirus yang sifatnya zoonosis atau penyakit yang memang dengan hewan sebagai media penularannya. Nah, COVID yang sekarang itu bukan zoonosis, tapi kan di awalnya ada pemberitaan yang bisa menular lewat hewan, ada yang bisa menular lewat anjing, ada yang menular seperti itu, hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan lainnya. Jadi sempat ada dan juga waktu itu kan orang-orang yang buang peliharaan karena takut tertular dari hewan peliharaannya. Jadi sebetulnya dampaknya dari awal itu sudah lumayan ya, hewan-hewan ada yang dibuang, ada yang ketakutan, ada yang bahkan mungkin dibinasakan gitu kan, karena takutnya berlebihan. Lalu kemudian efeknya lagi bukan cuma sekedar rasa takut, tapi juga ketika manusianya terkena penyakit, otomatis semuanya juga akan terbengkalai ya gitu. Ini dialami saya waktu teman saya terkena gitu, langsung karena keluarganya, jadi dia suka kucing, kita belum tentu keluarganya suka kucing. Terus aku dicari siapa yang mau adopsi kucing-kucingnya, padahal teman saya itu cuma sakit dan sembuh gitu. Itu saya nggak waktu itu karena dimintain tolong ya cari adopsi, saya nggak cariin gitu. Karena setelah sembuh ya dia urus lagi gitu kucing-kucingnya. Terus ada juga yang misalnya si pemiliknya sakit tapi tidak bertahan, itu agak repot ya buat hewan peliharaannya. Ada yang kabur dari rumah, ada yang terbengkalai gitu. Jadi memang terkena dampak juga. Ada yang pemiliknya tidak sakit, tidak terkena COVID, tapi terkena dampak ekonomi, misalnya di PHK dari pekerjaannya, karena memang kantornya yang kondisinya sulit ya, bukan karena dia bermasalah di kantor bukan. Terus otomatis pemiliknya saja untuk kebutuhan sendiri sulit, apalagi dia memenuhi kebutuhan hewan peliharaannya. Itu juga kayaknya pasti berdampak juga untuk hewan peliharaannya. Jadi kalau dibilang dampaknya cukup besar ya buat hewan, karena dia dimanapun hewan peliharaan itu kan sebetulnya bagian dari keluarga, bukan cuma sekedar seperti ada itu nggak ada itu seperti itu. Ada pesan khusus nggak untuk terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan? Yang pasti 3M ya, itu udah pasti harus memakai masker ketika kita keluar dari rumah, keluar dari pagar rumah sudah langsung pakai masker, terus mencuci tangan ya. Jadi setiap kali mencuci tangan, hand sanitizer itu bagus, tapi saya lebih suka untuk cuci tangan pakai air dan sabun. Cuci tangan itu kalau pakai air harus pakai sabun, jangan cuma air saja, karena yang membunuh kuman itu sabun. Lalu menjaga jarak, jadi seperti misalnya kayak Mbak Dono, Mbak Tika dan Dokter Airin itu ya harus jaga jarak karena kan tidak sedang pakai masker tuh ya. Jadi kalau jaga jarak, kalau misalnya pakai masker silakan dilaksanakan, tapi kita tidak pakai masker, sebetulnya lagi kita menghindari yang sifatnya droplet ya, karena dia masih bisa dalam jangka penyakit. Ya itu berarti Teh Kintan itu yang salah. Produsernya. Oke, sebentar ya Dok, kita beralih dulu. Jadi kita harus jarak berapa nih? 1 meter harusnya. Ya, tadi satu hal yang kita bahas terakhir adalah
di masa pandemi ini ada dua hal yang berseberangan gitu ya. Di satu sisi banyak satwa liar yang kemudian mendapatkan keluarga, dibawa masuk ke rumah, mendapat kesejahteraan yang layak. Di sisi yang lain karena faktor ekonomi dan juga masih ada kekhawatiran malah dirilis gitu ya. Nah, satu-satu dulu nih ke dokter yang akhirnya kemudian memutuskan mengambil dari luar. Mungkin dokter Airin bisa memberikan panduan apa sih yang harus dilakukan ketika kita terpikir untuk mengadopsi dari luar, entah dari sumbernya dari mana ya, atau mungkin bisa dipisah dari catering atau dari jalanan gitu. Dok Airin mungkin bisa kasih saran. Mungkin kalau yang dari jalanan ya, yang pasti kita harus periksa kesehatannya. Kemudian jangan lupa berikan obat cacing, karena kan kalau dari jalan juga kita tidak tahu ya dia makan apa sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau memang lebih baik untuk awal cek kesehatannya, kemudian beri obat cacing. Setelah kita memastikan bahwa hewannya bebas dari kutu, kemudian juga bebas dari cacing, jangan lupa vaksinasi, karena vaksinasi itu penting untuk hewan peliharaan. Untuk dari catering akan lebih baik kalau misalnya kita ambil dari catering, setidaknya hewannya sudah pernah divaksinasi gitu. Karena sewaktu hewan itu dipelihara di tempat yang baru, pasti memerlukan istilahnya namanya masa adaptasi. Ketika masa adaptasi itu, kalau misalnya daya tahan tubuh kucing atau anjingnya turun, kemudian mereka belum pernah divaksinasi, itu akan sangat berbahaya. Mereka akan rentan terkena virus. Oke. Kalau untuk tingkat hunian, Dok, bisa kasih gambaran yang ideal sebetulnya jumlah kucing atau binatang peliharaan, kalau anjing lebih besar gitu ya, berapa sih sebetulnya idealnya? Jangan sampai karena kita iba gitu ngambil aja lagi dari jalan, ada yang terlantar ambil lagi dari jalan, rumahnya penuh manusia tinggal di luar camping. Sebaiknya sih jangan terlalu banyak, karena ya itu tadi kita harus kasihan juga sama kucingnya. Kalau suatu tempat itu terlalu penuh dengan kucing, akan menularkan istilahnya meningkatkan risiko penularan penyakit antar hewan seperti itu. Jadi memang kalau bisa sih jangan terlalu banyak. Oke. Itu idealnya bisa bikin nggak, Dok? Ada tergantung rumahnya juga ya. Kalau misalnya memang tempatnya kecil ya jangan lebih dari 2 atau 3 gitu. Tapi mungkin kalau rumahnya luas, istilahnya kamarnya banyak, ya bisa lebih ditingkatkan gitu. Balik lagi harus sesuai dengan kemampuan dan juga istilahnya harus tanggung jawab terhadap hewan yang dipelihara. Oke. Nah itu kalau dari sisi pemeliharaan yang ambil dari luar ya. Tapi tadi kondisi yang sebaliknya adalah ketika ada keterbatasan finansial, ada kekhawatiran tertentu dengan pandemi, rilis deh. Itu gimana Teh Kika? Pusing kan? Pusing banget. Karena memang akhir-akhir ini tuh banyak banget laporan masuk itu yang kucing-kucing atau anjing-anjing ditelantarkan tidak pada tempatnya, maksudnya dirilisnya tidak di tempat yang aman, misalnya di jalan tol. Itu ada beberapa kasus, terutama di Jakarta, itu ditemukan di tengah-tengah jalan tol, di separatornya. Itu niat bunuh kali ya? Sebenarnya itu niatnya rilis tapi sekalian membunuh, entahlah. Gitu. Jadi kalau memang kita tahulah pada saat pertama kali adopsi hewan, sebenarnya kan yang paling utama itu komitmen. Gitu kan, mereka itu bukan menjadi benda, tapi mereka adalah anggota keluarga. Gitu. Jadi pada saat pandemi apa segala macam, mungkin tidak perlu sampai harus ngerilis, tapi kita downgrade, kita create lagi bagaimana cara merawatnya. Mungkin kalau misalnya buat anjing ini biasa makan makanan yang kelasnya A, premium. Mungkin pada saat pandemi kita jangan langsung menyerah bahwa oke lah, aku nggak mampu rilis aja, jangan, kita downgrade. Itu macam-macam caranya kita bisa downgrade dari itunya, atau kita bisa mix dengan makanan lain. Apalagi kalau anjing itu paling mudah ya, Dok ya, maksudnya ada beberapa makanan yang memang kita makan bisa gitu. Kalau dari Gadi sendiri ada yang spesifik dilakukan nggak di masa pandemi ini? Dan yaitu tadi kasus-kasus yang rilis itu tadi. Kalau buat dari Gadi udah banyak banget sih kasusnya. Mungkin dokter Ade udah nggak terhubung ya. Kebetulan sama dokter Ade Nirmala nih kita sama-sama satu di Gadi gitu kan.
gerakan anti kekerasan hewan domestik Indonesia gitu. Memang kasus-kasusnya itu yang banyak ditanganin yaitu yang anjing-anjing atau kucing-kucing yang dirilis tidak pada tempatnya seperti yang di separator kayak kemarin gitu. Terus dia tuh kasus kekerasan hewan juga otomatis meningkat karena tidak semua orang, tidak semua masyarakat itu suka dengan adanya anjing liar berkeliaran gitu loh. Gitu. Jadi banyak kayak kemarin yang kasus kayak sudah api lah, yang dipotong lah, apa yang gitu atau disiksa hanya karena tidak suka. Jadi kan sebenarnya yang bikin rentan ini karena hewan rumahan mereka akan selalu menganggap bahwa semua manusia itu baik, semua lingkungan itu baik buat mereka. Gitu. Sementara begitu dengan mereka di jalan dengan pola pikir mereka yang seperti itu, mereka rentan jadi korban kekerasan. Kayaknya dokter Airin juga punya cukup banyak pengalaman dari pasien nih ya. Ada kucing yang datang dibawa kondisi tangannya dikaret sampai tusuk. Ada yang ada juga yang datang ke klinik dan kondisi dia tidak bisa berjalan, setelah kita ronsen ternyata ditembak dengan senapan angin yang seperti itu. Senapan angin itu cukup kuat ya dampaknya ya? Bisa itu, dan kalaupun dia sampai mengenai tulang belakang, kasihan ke kucingnya. Jadi istilahnya dia bisa kena syaraf, otomatis kucingnya tidak bisa berjalan dan itu lebih membahayakan sih untuk hewannya seperti itu. Teh Kika sendiri kalau kasus-kasus tertentu juga sempat ngalamin langsung, merawat langsung gitu? Pernah beberapa memang ada kasus kucing yang memang kakinya sengaja dipotong. Taunya sengaja? Karena memang itu laporan dari pasar. Jadi memang di pasar itu kan kita ada berbagai macam tukang jualan dan kucing ini mungkin lapar atau apa gitu dan mereka ngambil barang dagangannya kebetulan saat itu tuh ikan gitu ya. Ikan yang apa sih namanya, bukan ikan asin kayak pindang atau apa yang gitu. Cuek ya. Nah itu mereka ambil terus dianggap maling harus dipotong. Sebenarnya tidak mengarah ke kaki tapi memang mengarah ke kucingnya, cuma kebetulan yang kenanya ke kakinya. Dan pas dicek lagi, pas dibawa ini kucing bersih loh, sampai kuping-kupingnya juga bersih, berarti ini buangan baru atau mungkin dulunya punya rumah dan sekarang harus lihat. Mereka cuma tahu oh itu makanan, aku lapar dan dia makan gitu loh. Nah seperti itu, dan dia tidak menganggap manusia itu ancaman. Sebenarnya yang begitu-begitu sih yang miris. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Dok Airin, Teh Kika? Yang utama saya rasa edukasi sih, mungkin dokter Nirmala Chandra juga setuju bahwa memang PR kita ini paling banyak di edukasi. Gitu. Jadi kalau memang yang bergerak cuma sedikit, dokter Airin di titik ini, misalnya saya titik agak lama, tapi kalau edukasi dan seluruh masyarakat kompak bergerak bareng, insya Allah tuh kesejahteraan hewan tuh bisa terwujud lebih cepat. Oke, Dok Airin mau nambahin? Ya betul seperti itu. Jadi terutama kalau kita ingin pelihara hewan itu bukan hanya lucunya saja, karena mereka itu makhluk hidup, mereka juga bisa merasa sakit loh. Seperti itu. Jadi kita pun harus punya komitmen dan tanggung jawab dalam pemeliharaan mereka, baik dari kita mulai awal pelihara sampai nanti mereka akhir hayatnya, seperti itu. Oke. Dok Ade mungkin mau menambahkan, Dok Ade, ini bukan dari sisi dokternya, tapi Dok Ade sebagai aktivis hewan juga. Dengan kondisi sekarang ini yang tadi kita bahas, ada dua kondisi ya yang terjadi. Di satu sisi banyak yang kemudian mengadopsi hewan-hewan liar, tapi di sisi lain juga nggak sedikit yang rilis karena ada kesulitan finansial. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama, Dok Ade? Kuncinya satu ya, komitmen. Ya, komitmen. Kadang gini, kita merasa bahwa seolah-olah jadi pahlawan kalau kita adopsi atau kita rescue gitu. Terus tapi sebetulnya kan jadi pahlawannya bukan cuma ketika kita mengadopsi atau merescue, tapi mampukah kita mensejahterakan hidup mereka sampai saatnya mereka berpulang gitu. Itu yang lebih penting. Kalau cuma ngambil dari jalan terus mengisi formulir adopsi itu hal yang sangat mudah, tapi komitmen
merawat mereka seumur hidup itulah yang lebih penting. Jadi kalau saya pesan, ketika kita mau merescue, mau mengadop, pastikan dulu bahwa kita mampu memelihara mereka. Kalau cuma mampu satu, ya satu aja nggak apa-apa. Tapi satu sehat, bahagia. Kalau mampu lebih silakan, tapi juga diukur sama kemampuan kita gitu. Mungkin pesan saya sih paling penting gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dok Ade. Sepertinya kita cukupkan obrolan kita, atau ada yang mau ditambahkan lagi yang kita bisa lakukan sama-sama gitu? Apa kira-kira agar lebih baik lah ya untuk ke depan ini? Bisa dilakukan sama-sama, mungkin ya buat saat ini Kasava itu deh. Ah iya betul. Ada yang belum download, ini sambil sekalian langsung mengingatkan Kasava bisa di-download di Play Store. Jadi terima kasih banyak kalau begitu Teh Kika, Dok Airin, Dok Ade juga terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Sampai ketemu di Terima event kasih yang banyak. lain. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di channel YouTube-nya Kasava, di Instagram official Kasava Official, di Facebook Kasava juga. Dan kami mau pamit dulu, nantikan kuisnya beberapa saat lagi.